yang dilakukan Cali sebenarnya? Nah, di balik bisa terbit dan menjadi penakluk media, itu sebenarnya apa yang dilakukan Cak? Dan bagaimana cara menembus dinding redaksi? Ya seperti kata Kunto Wijoyo, ada 3 syarat menulis. Misalnya itu kita standar menjadi bagus dalam arti tidak hanya sekedar bagus dari sisi kita, tapi bagus dari sisi redaksi, para media, media massa, dan juga bagus untuk dibaca. Kemasannya, opini itu seperti apa? Ayo Cali, bongkar ini Cali. Ya, kita spesifik membahas tulisan yang diterbitkan ke media ya, karena memang temanya menembus media mainstream. Jadi saya spesifik berbicara bagaimana cara kita agar tembus media. Yang diangkat, isu-isu yang diangkat biasanya apa? Itu. Jadi kalau saya selalu begitu, akan lihat marketnya dulu, bukan nulis setelah nulis baru bingung ini harus dikirim kemana ya. Tapi saya sudah jelas tulisan ini memang tak tulis untuk Tempo. Karena Tempo berarti bahasanya harus ada getaran sastranya. Tulisan mau kita kirim isu udah lewat gitu kira-kira. Karena opini ini ada 3, aktualitas, aktual, faktual, dan referensial. Aktual itu adalah isu yang lagi in, lagi booming, lagi banyak dibicarakan orang. Kalau faktual itu yang kita sampaikan adalah fakta dan data. Baca karena itu setiap media mainstream ini Cali agar kita membuat opini ini langsung nih bisa menggoda para redakturnya ini untuk langsung oke nih diterima dan langsung diterbitkan. Kalau Kompas itu seperti apa Cali? Nah, kalau Tempo itu seperti apa Cali? Kalau apa yang dan sebagainya yang lain-lain media mainstream boleh dibongkar Cali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanwardi Syukur, Presiden Rumah Produktif Indonesia, mengucapkan selamat untuk diskusi yang dilaksanakan oleh Mas Rohmat Widodo dengan pembicara Mas Ali Rifan. Ini diskusi yang bagus sekali menurut saya, karena kita bukan hanya mendapatkan pengetahuan tentang nulis, tapi juga bagaimana tips dan trik untuk bisa menembus media-media mainstream. Dari saya tetap menulis dan terus berlatih. RPI ini lembaga yang baru berdiri ya teman-teman, baru sekitar beberapa bulan, tapi kita sudah punya cabang di 23 provinsi. Oh bukan 23, sorry, 34 provinsi di Indonesia dan sekitar 11 di luar negeri. Kegiatannya juga beragam, ada diskusi, ada penerbitan buku, ada juga konsultasi, ada belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, ini kegiatan salah satu dari programnya RPI untuk menumbuhkan manusia Indonesia yang produktif, yang kreatif, dan bisa bermakna paling tidak buat dirinya, buat keluarganya, dan untuk bangsa Indonesia. Saya kira itu saja. Sukses buat acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat Rumah Produktif Indonesia. Salam produktif dan salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rohmat Widodo, Direktur Divisi Riset dan Kepenulisan Rumah Produktif Indonesia atau RPI. Pada kesempatan kali ini, 5 September 2020, saya akan memaparkan program kegiatan Divisi Riset dan Kepenulisan Rumah Produktif Indonesia. Dan pada kesempatan ini juga saya akan langsung melaunching program ini untuk dilakukan pada 1 tahun ke depan. Jadi ada 5 hal yang menjadi program kami, yaitu pertama, program mingguan. Program mingguan berupa pelatihan dan seminar yang mencakup di antaranya yaitu tema-tema hal yang up to date tentang kepenulisan dan riset. Adapun kegiatan mingguan ini akan dilaksanakan secara rutin pada hari Sabtu jam 15.30 sampai 18. Insya Allah mulai minggu ini dan minggu depan akan terus kita lakukan pelatihan mingguan. Selanjutnya program yang kedua yaitu kegiatan bulanan.
kegiatan bulanan ini kita isi dengan berupa kegiatan bedah naskah atau sidang karya. Kami istilahkan sebagai sidang karya. Jadi karya-karya para anggota Rumah Produktif Indonesia nanti akan disidangkan, akan dibedah pada sidang karya ini untuk memperbaiki kualitasnya agar ke depan selain produktif dalam berkarya, kualitas anggota dalam berkarya juga meningkat. Jadi standar kualitasnya akan semakin bagus. Dan yang ketiga yaitu program momentum. Program momentum ini menyesuaikan ya, berupa hal kegiatan yang menyesuaikan dengan momentum tertentu berupa hari nasional, bisa jadi hari buku nasional, hari puisi nasional atau sebagainya. Nanti kegiatannya akan sangat kreatif ya, menyesuaikan dengan ide-ide kreatif teman-teman semuanya. Bisa berupa parade baca puisi seperti yang kita lakukan sempat kemarin pada HUT RI 75 tahun, atau nanti juga bisa berupa kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu program project riset dan kepenulisan. Kegiatan ini nanti kita sebagai output pelatihan untuk mingguan dan juga bedah karya ketika kegiatan bulanan, outputnya kita akan membuat sebuah project. Project itu berupa project kepenulisan maupun project riset. Nanti project ini bisa diikuti oleh seluruh anggota sebagai output dari pelatihan, yaitu praktek dari pelatihan yang telah kita laksanakan. Selanjutnya yang kelima yaitu berupa kegiatan penghargaan Rumah Produktif Indonesia. Kita sebut sebagai penghargaan produktivitas RPI. Insya Allah kita akan adakan per tahunan. Kita akan mengadakan penghargaan kepada para penulis, baik penulis opini, penulis buku, atau penulis apapun itu jenis tulisannya, kita akan kategorikan dan kita kasih penghargaan berupa penghargaan produktivitas sebagai bukti bahwa Rumah Produktif Indonesia ini memang kita jadikan sebagai wadah untuk meningkatkan produktivitas bagi SDM di Indonesia. Selanjutnya penghargaan juga untuk riset. Jadi kita di RPI ini nanti per tahunan juga akan mengadakan penghargaan untuk kategori riset. Orang-orang yang produktif atau researcher yang produktif nanti akan mendapatkan kategori researcher atau peneliti produktif dari RPI. Nah, kurang lebih 5 program itu yang akan kita jalankan, dan pada kesempatan ini di acara perdana kita Divisi Riset dan Kepenulisan, saya sebagai Direktur Riset dan Kepenulisan menyatakan program kami di launching. Oke, teman-teman semuanya, insya Allah yang berada di grup menjadi anggota dan member RPI bisa untuk menjadi peserta dan juga langsung berkontribusi di divisi riset dan penulisan ini untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang kita programkan tadi. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan perdana ini. Salam sehat, salam produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini menjadi wujud eksistensi bagi kaum intelektual memiliki ide dan gagasan. Opini sekaligus menjadi legitimasi seorang intelektual atas penguasaan ilmuwan. Mampu menembus media mainstream ibarat mahkotanya kualitas opini kaum intelektual. Tak mudah dan tentu butuh kecerdikan selain kepintaran dalam menguas opini agar dianggap layak oleh media mainstream untuk diterbitkan. Nah, ini kesempatan langka. Siapa saja terbuka untuk belajar dari ahlinya
yang telah menembus seluruh media mainstream di Indonesia. Ia akan berbagi pengalaman empirisnya dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, kali ini insya Allah kita akan langsung ya membahas atau pelatihan menulis opini, taktis menulis opini agar dimuat di media mainstream dengan membicara yang insya Allah sangat expert di bidangnya, karena beliau atau Mas Ali Rifan ini dia telah menulis opini lebih dari 500 opini, dan juga dia sudah menembus di semua media mainstream di Indonesia. Nah, apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Mas Rohmat Widodo. Panggilannya teman-teman semuanya ini panggilan akrabnya bukan Mas meskipun orang Jawa. Beda kalau Mas saya. Kalau saya ini panggilannya Mas biasanya, Mas Dodo. Kalau Mas Ali ini bukan Mas meskipun orang Jawa. Meskipun dia dari Pati, sering akrab disapa dengan Cak. Maka di sini saya akan panggilnya dengan Cak Ali ya. Boleh Cak ya? Siap. Ya, karena orang Jawa Tengah biar gayeng Cak gitu. Jadi panggil Cak. Oke. Ya, seperti yang saya sedikit informasikan ke teman-teman semuanya tadi, bahwa Cak Ali ini termasuk salah satu penulis opini yang sangat subur di Indonesia. Pernah suatu kali sehari dimuat 2 media, Cak Ali ya. Pernah saya menyaksikan dan membacanya. Pernah Cak ya? Pernah. Nah, dan bahkan berturut-turut 3 hari waktu itu juga sempat. Sehari 3 juga pernah. Sehari 3 pernah? 3 pernah. Nah, gini Cak. Nah, kita ini akan mulai, jangan ke mainstream dulu lah Cak. Kita yang ya, teman-teman semuanya biar tahu gitu sejarahnya Mas Ali ini awalnya dulu seperti apa sih sebenarnya ya. Pengenalan dulu gitu, perlu diceritakan sejak kapan Mas Ali ini, Cak Ali ini sebenarnya nulis opini. Dulu juga seperti apa sih kisahnya, prosesnya menulis opini itu? Kenapa kok tertarik juga menulis opini padahal kan tulisan jenis-tulisan banyak gitu. Nah, mungkin boleh di-sharing dulu Cak Ali. Baik, terima kasih Mas Rohmat Widodo. Nah, ini mentor saya sebenarnya mentor saya ini Mas Rohmat Widodo ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Presiden Rumah Produktif Indonesia, Mas Yanwari Syukur, yang tadi sudah memberikan sambutannya ya, sangat luar biasa meskipun singkat, tapi sangat mengena. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Rumah Produktif Indonesia dan penerbit Biografi Indonesia atas kerjasamanya yang sudah berkenan mengundang saya untuk sharing dalam forum yang menurut saya sangat bermanfaat ini. Bapak Ibu sekalian, sobat penulis dimanapun Anda berada yang kita banggakan bersama, tadi sudah disinggung oleh Mas Rohmat Widodo, sebenarnya apa sih yang mendasari saya menulis dan sejak kapan menulis gitu. Sebenarnya kalau berbicara menulis ini sesuatu yang sangat intim dengan kita sebenarnya, sangat dekat dengan kita. Karena setiap hari kita juga melakukan proses menulis, yaitu membalas WA itu juga menulis, kemudian update status di Facebook itu juga menulis. Tapi yang kita bicarakan hari ini pada kesempatan sore ini adalah bagaimana membuat tulisan yang utuh gagasannya dan bisa diterbitkan ke media. Nah, ini yang kita diskusikan pada kesempatan sore ini. Karena kalau menulis semua orang bisa menulis. Pertanyaannya, bagaimana menulis dengan gagasan yang utuh dan bisa diterbitkan? Nah, itu menjadi stressing diskusi kita pada kesempatan sore ini. Tadi sudah disinggung Mas Rohmat Widodo, kapan saya memulai nulis? Sejak mahasiswa. Jadi kalau saya ditanya kapan mulai menulis, sejak mahasiswa, tepatnya semester 3. Kelas S1. Apa motivasi menulis? Dulu sederhana sekali. Saya pengen dianggap mahasiswa plus-plus.
dulu itu ada kesan kalau kupu-kupu kuliah pulang itu kurang keren gitu. Jadi dulu ada istilah mahasiswa aktivis atau mahasiswa organisatoris atau mahasiswa pembisnis atau mahasiswa penulis. Nah, saya memilih menjadi mahasiswa penulis. Nah, itu. Itulah saya kemudian masuk organisasi kepenulisan. Saya masuk organisasi kepenulisan di intrakampus maupun di ekstra kampus. Di ekstra kampus bahkan sampai menjadi ketua cabang Ciputat gitu. Nah, kemudian saya baru tahu menulis itu rupanya ada honornya. Nah, itu yang menjadi motivasi saya semakin menggelora saat itu. Karena kebetulan jiwa mahasiswa itu kan pengen membantu orang tua ya. Pengen cari dia sendiri begitu kira-kira. Nah, rupanya menulis juga bisa menjadi ladang mencari pendapatan. Nah, dari situ motivasi makin menggelora. Nah, saat komunitas penulisan kita itu fokus di menulis fiksi, saya berpindah menulis non fiksi. Dulu saya sebenarnya menulis fiksi. Saya pernah menulis cerpen, meskipun nggak pernah dimuat. Kemudian nulis, kalau novel terbit, judulnya Kutemukan Melati di Kampung Melati. Tapi kemudian dalam perjalanan saya tertarik menulis artikel opini. Kenapa tertarik menulis artikel opini? Pertimbangan juga sederhana. Ini pertimbangan market sebenarnya. Kalau menulis cerpen itu peluang dimuatnya seminggu sekali, karena kan kalau tulisan cerpen kemudian puisi itu kan seminggu sekali media memberikan peluang dimuat. Ya, kalau nggak Sabtu ya Minggu. Nah, sementara kalau artikel opini itu tiap hari, Senin sampai Sabtu itu setiap koran ada rubrik opininya. Itulah yang menjadi pertimbangan sederhana saya, dari sisi peluang opini lebih berpeluang. Meskipun dulu sebenarnya kurang tertarik, karena dari sisi peluangnya lebih tinggi, saya akhirnya menulis opini. Jadi dari situ satu pas saya masuk kampus memang lagi rame-ramenya gerak, khususnya itu demo. Saya juga terlibat demo-demo begitu di gedung DPR ya, di Kejaksaan dan seterusnya. Nah, kemudian Napoleon Bonaparte bahwa aku lebih takut dengan seseorang yang memegang pena daripada prajurit yang bersenjata lengkap. Nah, itu memilih jalan menulis ketimbang turun ke jalan. Itu kalau ditanya alasan menulis. Itu Mas Rahmat. Selanjutnya, ini saya ingin Cak Ali sekali ketika menjadi penakluk media ini bisa tembus di semua media, itu prosesnya dulu itu seperti apa? Sebenarnya apa yang dilakukan Cak Ali sampai pada akhirnya bisa menembus media cetak atau media online? Dulu kan pasti media cetak ya, awal-awal cetak. Itu seperti apa? Apa yang dilakukan Cak Ali sebenarnya itu? Nah, di balik bisa terbit dan menjadi penakluk media, itu sebenarnya apa yang dilakukan Cak? Selain menulis. Silakan. Pertama begini, Mas Rahmat Widodo. Jadi saya ingin mengutip quote Imam Al-Ghazali. Nah, ini yang menjadi motivasi saya sebenarnya. Jadi jika Anda bukan anak seorang raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah gitu. Nah, saya merasa karena bukan anak raja, bukan anak pejabat ya, dan bukan anak ulama besar, saya harus menulis. Karena menurut Pramudia Anantatur, menulis adalah bekerja untuk keabadian, gitu kira-kira. Jadi saya pengen mengabadikan peristiwa-peristiwa yang saya alami dengan menulis. Dan bagaimana cara menembus dinding media mainstream? Saya termasuk orang yang percaya, Bapak Ibu ya, sobat penulis. Jadi begitu saya
meyakini bahwa menulis itu bukan bakat, bukan bakat ya, tapi sesuatu proses yang bisa dikerjakan secara simultan seperti naik sepeda begitu. Jadi saya kemudian meyakini ketika saya tekun menulis, saya akan bisa masuk media, dan saya lakukan saat itu setiap habis subuh saya menulis 1 halaman. Apapun saya, jadi bisa dihitung kalau 30 hari berarti saya ada 30 halaman tulisan. Apapun itu saya tulis. Peristiwa hari ini saya tulis. Baru dimarahi dosen misalnya di kampus saya tulis itu. Nanti habis subuh. Jadi kalau terus menerus, pada akhirnya saya kemudian punya bentuk tulisan. Dan Bapak Ibu sekalian, sobat penulis, kita juga perlu mencari tokoh idola yang kita kira-kira kita tiru pola tulisannya. Itu nggak masalah menurut saya. Kita perlu cari tokoh penulis. Misalnya kalau Bapak Ibu, misalkan saya dulu karena saya politik, isunya ya, saya dulu mengidolakan E.F. Sepulveda. Itu saya selalu baca tulisan itu. Nah, kemudian kalau tulisan seorang intelektual, saya suka tulisan Judi Latif. Saya baca terus tulisan itu. Tidak akan sama tulisan kita, tetap akan berbeda. Tapi kita harus punya semacam percontohan ya. Semacam ini loh kalau mau nulis gitu, yang sudah bagus gitu. Dan bagaimana cara menembus dinding redaksi? Ya seperti kata Kunto Wijoyo, ada 3 syarat menulis menurut Kunto Wijoyo. Yang pertama adalah menulis, yang kedua adalah menulis, dan yang ketiga adalah menulis. Jadi saya terus melakukan menulis, karena menulis ini bukan teori, praktek. Jadi setiap hari saya menulis, bahkan setelah yang awalnya bangun sholat subuh ya, setelah sholat subuh saya tambah lagi sebelum tidur saya menulis. Jadi setiap hari saya menulis 2 halaman. Kalau sekarang karena banyak fasilitas ya, nggak seperti saya dulu, saya nulis di kertas pakai pena gitu. Kalau sekarang kan nulis bisa di HP, buat status 5 paragraf gitu misalnya. Kalau itu dilakukan sehari 2 kali kan sudah 10 paragraf, sudah 1 halaman itu status di Facebook misalnya ya. Begitu Kak Dodo. Nah begini Cali, harus lebih spesifik nyari opini. Ini kan beda ya. Mungkin tadi latihan lah, untuk latihan menulisnya ya, percakapan menulisnya, merangkai kata, mungkin oke lah kita tiap hari berlatih menulis. Enggak, levelnya udah ketika mulai spesifik ke menulis opini Cali, pastinya kan berbeda, kemasan tulisnya juga berbeda, gitu kan. Nah, tadi ini balik lagi ini biar tembus gitu. Ini kan udah ke arah taktis ini Cali soalnya. Tidak hanya sekedar nulis, tapi udah taktis nih dan penuh strategi ini kan gitu. Nulis opini ini gimana ini? Nulis opininya ya, kemasannya ini punya standar menjadi bagus dalam artinya tidak hanya sekedar bagus dari sisi kita ya, tapi bagus dari sisi redaksi, para media, ya kan, media massa, dan juga bagus untuk membaca. Kemasannya opini itu seperti apa? Ayo Cali, bongkar ini Cali. Terima kasih Mas Dodo. Ini pertanyaannya menukik dan sangat penting. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi banyak teman itu ketika mau mengirim tulisan ke media, kita spesifik membahas tulisan yang diterbitkan ke media ya, karena memang temanya menembus media mainstream. Jadi saya spesifik berbicara bagaimana cara kita agar tembus media. Nah, banyak teman-teman itu ketika menulis itu tidak melihat marketnya dulu. Jadi menulis baru nanti ini kira-kira enaknya dikirim kemana ya gitu. Nah, cara model itu harus dibalik. Kita harus baca koran dulu, lihat marketnya dulu, lihat misalnya baca koran Tempo, baca koran Kompas, baca koran Republika, baca Jawa Pos, baca Indo. Dari situ nanti kita punya target, saya mau menulis di Sindo.
kalau mau mendisindo, Bapak Ibu sekalian harus lihat karakter tulisan disindo. Cara redaksionalnya bagaimana, kemudian isi yang diangkat, isu-isu yang diangkat biasanya apa. Itu. Jadi kalau saya selalu begitu, akan lihat marketnya dulu, bukan nulis setelah nulis bingung ini harus dikirim kemana ya. Tapi saya sudah jelas tulisan ini memang tak tulis untuk Tempo. Karena Tempo berarti bahasanya harus ada getaran sastranya, terus perspektifnya harus agak ke kiri-kirian, misalnya gitu. Terus redaksionalnya harus renyah, gayeng kalau kata dulu tadi Mas Dodo, gayeng. Meskipun membahas persoalan-persoalan yang berat, tapi dengan bahasa yang cair, dan kadang-kadang ada joke ala intelektual begitu. Nah itu yang saya lakukan. Satu, yang kedua, jangan berpikir judul dulu, tulis dulu, baru nanti setelah jadi, baru kasih judul. Kira-kira yang enak ini bagaimana judulnya? Karena kalau Bapak Ibu sekalian memulai dari judul, buat judul sendiri mungkin bisa 2 hari, belum nanti nulisnya. Tulisan artikel opini ini punya unsur aktualitas yang sangat tinggi. Jadi ketika ada isu muncul, Bapak Ibu sekalian harus cepat menulisnya. Sehari bahkan saya sarankan harus jadi, karena begitu sehari jadi kita kirim mungkin bisa besok atau lusa. Tapi kalau isu lagi muncul kita nulis seminggu, tulisan mau kita kirim isu udah lewat gitu kira-kira. Karena opini kan ada 3, aktualitas, aktual, faktual, dan referensial. Aktual itu adalah isu yang lagi lagi booming, lagi banyak dibicarakan orang. Kalau faktual itu yang kita sampaikan adalah fakta dan data. Ini beda dengan cerpen ya. Kemudian kalau referensial, tulisan kita harus punya referensi, harus punya perspektif, harus punya rujukan. Karena ini meskipun dia opini, tapi nuansanya juga nuansa ilmiah gitu. Makanya opini itu sebenarnya ilmiah populer atau populer ilmiah gitu. Jadi tulisan ilmiah tapi bisa dibaca orang awam sekalipun, anak SMA pun bisa mencerna tulisan kita. Itulah tulisan opini. Nah, kemudian ada juga teknik editing ini. Nah, kalau saya setelah menulis, jadi saya membedakan antara proses menulis dan editing. Proses menulis adalah tumpahkan semua yang ada di pikiran kita, ada di benak kita ke dalam tulisan. Kita tumpahkan semua. Kalau sudah kita tumpahkan semua, setelah itu kita bisa rehat sejenak. Ya kan, rehat sejenak, keluar sebentar, cari cilok, atau cari gorengan, ya kan? Nah, atau ke pantai dulu, atau nongkrong dulu lah kan. Kalau sekarang ya lihat YouTube-nya Deddy Corbuzier dulu lah kan gitu, biar seger kita kan. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses editing. Jadi 2 hal ini harus dibedakan antara proses menulis dan proses editing. Jangan bareng. Kalau kita misalkan proses menulis juga proses editing, nanti satu paragraf kan kita edit lagi, dan satu paragraf butuh waktu 1 jam nanti. Itu yang saya lakukan, pengalaman saya pribadi ya. Saya membedakan antara menulis dan mengedit. Bahkan kalau saya lagi lelah sekali setelah menulis, ngeditnya saya besok setelah subuh. Habis subuh, habis tidur, kita itu pikiran sangat fresh, sangat segar, dan itu sangat bagus kalau kita melakukan proses editing itu. Nah, setelah itu ada satu lagi. Setelah kita edit, kalau kita masih belum yakin tulisan kita bisa minta teman kita, istri kita atau suami kita untuk membaca dalam perspektif awam. Kira-kira kalau baca tulisan ini sudah paham belum? Mendapatkan inspirasi nggak? Ada sesuatu yang bermanfaat nggak? Kalau istri saya aja bingung baca tulisan kita, jangan dikirim dulu. Berarti ada yang masih harus diedit lagi. Itu secara teknis. Proses penulisan sampai pengiriman. Nah, bagaimana proses mengirimkan? Seperti biasa, kalau proses mengirim sekarang tidak ada lagi pakai pos ya atau JNE. Jadi semua sudah pakai email. Sudah pakai email, dan Bapak Ibu sekalian harus melampirkan setidaknya CV singkat, kemudian KTP dan foto dan nomor rekening. Nah, kalau media mainstream yang berhonor harus ada nomor rekeningnya.
Nah, itu Mas Rahmat Widodo, alurnya seperti itu. Alur ini saya cerita pengalaman pribadi. Siap. Cukup mulai menghangat Cali, tapi saya kepengnya agar lebih panas Cali. Jadi teman-teman semuanya ini biar nggak cuma ini aja nih, tersemangati gitu, tapi nanti tergerakkan gitu Cali. Nah, pastinya ini tadi mengulik tadi Cali. Ini media mainstream Cali ya. Media mainstream ini kan bisa dikatakan menjadi tolok ukur. Saya ingin lebih langsung ini menukik ke situ Cali. Media mainstream tadi pasti penasaran semua Cali. Pasti penasaran semuanya, spesifikasinya, karakteristiknya ya, membaca karakteristik setiap media mainstream ini Cali, agar ketika membuat opini ini langsung nih bisa menggoda para redakturnya ini untuk langsung oke nih diterima dan langsung diterbitkan. Kalau Kompas itu seperti apa Cali? Nah, kalau Tempo itu seperti apa Cali? Kalau apa yang dan sebagainya yang lain-lain media mainstream boleh dibongkar Cali. Cuma di sini kayak perlu dibongkar nih. Boleh Cali. Baik, jadi begini. Ya, silakan. Belum nanti spesifik satu persatu. Tadi Mas Rahmat Widodo tadi bicara soal bagaimana menggoda redaktur. Nah, ini perlu saya sampaikan bagaimana kita menggoda redaktur. Jadi ada dua cara menggoda redaktur. Pertama, dia kagum dengan kita. Kedua, itu dia kasihan dengan kita. Nah, jadi kita coba yang kagum dulu. Nanti baru yang kekasihan ya. Jadi kalau mau redaktur kagum dengan kita, itu biasanya saya pakai judul yang menarik dan lead yang menarik. Judul itu ada seninya buat judul, jadi nggak sembarangan buat judul. Kemudian pembuka tulisan itu juga menjadi kunci. Apakah tulisan kita dilirik redaktur atau diabaikan? Atau kalau misalnya dalam bentuk kertas apakah dimasukkan tong sampah atau enggak gitu kan? Nah, karena begini Bapak Ibu sekalian, redaktur itu setiap hari menerima banyak tulisan. Kompas itu sehari bisa 100 tulisan. Tempo itu bisa mencapai 20 bahkan 50 ya. Republika juga sama, bisa sampai 50 itu sehari. Jawa Pos juga sama, Media Indonesia juga sama. Sindo juga sama. Rata-rata jumlahnya puluhan ya dalam sehari mereka menerima tulisan. Jadi dengan banyak tulisan itu tidak mungkin redaktur membaca semuanya. Capek pasti karena waktunya terbatas. Mereka yang dilakukan adalah melakukan apa yang disebut skimming ya. Dia akan membaca 3 hal. 1, apakah tulisan ini punya nilai aktualitas apa enggak? 1 itu dulu. Begitu enggak aktual sudah langsung diabaikan. Misalkan hari ini bicara tentang masalah Ramadan, cerpen ini kan gitu. Jadi atau misalkan menulis tentang evaluasi 1 tahun pemerintahan Jokowi, itu kan masih Oktober, masih terlalu lama. Kalau dulu sekarang dikirim sekarang masih terlalu lama. Jadi itu juga bisa diabaikan. Karena kalau bicara aktualitas berarti bicara isu yang paling in, paling booming, paling banyak dibicarakan dalam beberapa hari ini, gitu. Itu kita sudah memenuhi prasyarat itu akan dilirik oleh redaktur. 1, yang kedua, judul yang menarik atau menggoda. Nah, judul menggoda ini banyak caranya. Kita bisa misalkan buat judul berima. Misalnya judul berima itu pernah saya tulis misalnya gejala amnesia Pancasila, itu pernah dimuat di Suara Sinar Harapan. Gejala amnesia Pancasila, berima A ketemu A. Saya juga pernah menulis di Tempo wajah ganda dana desa. Itu juga berima. Terus ada juga Profesor Ikhrar Nusa Bakti di Harian Kompas menulis Haru Biru Partai Segitiga Biru. Jadi dia menyoroti soal Partai Demokrat. Partai Demokrat itu kan partai segitiga biru kan gitu. Nah, saya juga pernah menulis dengan judul misalnya yang buat penasaran.
itu tadi berima ya. Tapi kita juga bisa menulis dengan judul yang membuat redaktur penasaran. Misalnya, saya pernah menulis politik dromologi itu di Koran Republika. Jadi orang penasaran dromologi itu apa, kan begitu. Dan macam-macam ya kalau bicara judul. Ada juga misalkan judul yang dikaitkan dengan iklan. Pocari dulu itu ada ini kan ada iklan Pocari Sweat dan ada dulu isu Ponari. Makanya ada yang judul Ponari Sweat gitu kan dulu. Itu soal judul. Nah, yang berikutnya kita membuat lead pembuka yang semenarik mungkin. Karena lead ini etalase di dalam tulisan. Kalau judul itu wajah seseorang, kalau kita melihat wajahnya enak dilihat kan pengen lihat yang lain gitu kira-kira kalau judul ya. Kemudian setelah itu kita buat lead yang menarik. Lead ini macam-macam. Ada lead deskriptif, kita membuka dengan peristiwa yang deskriptif ya. Misalkan sore hari itu langit Indonesia tampak kelabu gitu misalnya ya. Bangsa Indonesia baru kehilangan putra terbaik bangsa bla bla bla. Itu misalkan yang deskriptif. Kemudian kita bisa membuka lead bertanya misalnya. Lead menonjok dan seterusnya. Nah, setelah itu kita membuat penutup berkesan. Tapi sebenarnya antara judul, lead atau pembuka dan penutup itu yang paling penting dua, judul dan pembuka. Nah, ini kalau kita mau membuat redaktur kagum ya sama tergoda tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau membuat redaktur kasihan sama kita? Ini juga ada trik. Ini sering dilakukan penulis pemula. Ini dilakukan teman saya dan sukses. Nah, teman saya redaktur itu menulis satu artikel itu dikirim berulang sampai 10 kali. Kirim lagi sampai 10, 5 atau sampai 10. Pasti akan dilihat redaktur, ini siapa kan gitu. Paling tidak dilihat, ini siapa, iseng gitu kan, iseng dulu. Terus kita coba gempur tulisan. Digempur tulisan tiap hari. Bukan tiap hari sih, tiap 3 hari, sorry. Karena kalau sudah 3 hari atau 4 hari nggak dimuat, biasanya kalau media mainstream ya itu sudah tanda-tanda nggak dimuat. Begitu sudah 4-5 hari nggak dimuat, langsung kita tulis lagi, kita kirim lagi. Nah, teman saya ada melakukan pola ini. Sebenarnya tulisannya nggak bagus-bagus amat, tapi karena redaktur melihat jerih payahnya ini sudah berdarah-darah, nah, akhirnya begitu ada tulisan yang agak layak, dia ditelepon oleh redaktur. Mas, tulisannya ini edit lagi ya, tambah ini ya, begitu. Jadi sampai redaktur membimbing dia. Jadi sampai redaktur bilang, Mas, tulisan yang ini edit lagi ya, tambah ini, akan kami muat gitu. Itu karena dia kasihan, karena melihat bagaimana perjuangan seorang penulis. Ada juga cara lain, misalnya kita datangi redaktur saat lebaran. Kita sudah mengirim, tapi sudah nggak dimuat-muat. Nah, kemudian pas kita lebaran, pernah teman saya menulis di Suara Merdeka. Teman saya ini mahasiswa Stein Kudus. Nah, dia menulis di Suara Merdeka, berkali-kali nggak dimuat. Nah, kemudian dia datanglah pas lebaran itu ke rumah sang redaktur. Begitu salaman, memperkenalkan nama saya ini. Oh, ini yang sering nulis kemarin yang ngirim sampai 10 kali ya gitu. Sang redaktur langsung bilang begitu. Sudah, kamu nulis sekali lagi, nanti saya muat. Langsung divonis begitu oleh redaktur. Ini juga macam-macam cara agar tulisan kita dimuat. Cara yang membuat redaktur terpesona atau kagum, atau cara yang membuat redaktur kasihan atau kesel gitu kira-kira. Itu Mas Rahmat Widodo. Yang tadi Oh iya, spesifik. Tadi ya, ini yang paling penting ini. Nah, sekarang kita bicara secara spesifik bagaimana cara menembus media satu persatu. Karena setiap media punya strategi, ada strateginya. Tapi secara dasar begini, seorang penulis artikel opini itu ketika membaca koran harus 3 yang dibaca. Pertama adalah headline. Headline koran harus kita baca karena headline itu membahas tentang isu yang lagi booming, lagi banyak dibicarakan. Jadi isu lagi hot ya. Kita perlu tahu, oh berarti koran ini, media Kompas ini lagi ngangkat tentang COVID misalkan. Kalau Kompas hari ini kan soal
soal solidaritas melawan COVID kalau hari ini. Nah, kita perlu tahu itu, ya, headline-nya apa. Kemudian setelah kita baca headline, kita baca tajuk rencana. Kita buka halaman tajuk rencana, biasanya itu tulisannya di samping opini. Kalau Kompas itu halaman 6. Kalau Kompas. Kita baca tajuk. Tajuk itu sebenarnya visi misi redaksi ya. Koran itu lagi ngangkat isu apa itu adanya di tajuk. Jadi kalau kita pengen tahu sebenarnya satu koran ini sedang menggiring isu apa atau lagi apa namanya ngangkat isu-isu tertentu yang memperjuangkan isu apa gitu ya, coba baca tajuknya. Nah, karena biasanya kalau ada tajuk tema misalkan tentang pilkada, kemudian kita nulis tentang pilkada, ini peluang dimuatnya lebih besar ketimbang kita menulis tema lain. Jadi tulis tema yang diangkat oleh tajuk. Saya selalu begitu biasanya. Tajuk misalkan Jawa Pos kemarin nulis tentang kampanye di era medsos misalkan, segeralah tulis itu. Kutip kalau perlu tajuk itu. Nah, itu peluang dimuatnya lebih besar ketimbang kita nulis tema lain. Karena memang koran itu lagi ngangkat isu itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, baca opini. Opini yang ada di koran itu. Karena kita biar tahu opini sudah dimuat apa, jangan sampai begini, tema A itu sudah ditulis oleh orang, kita tulis lagi, nggak akan dimuat oleh media. Makanya orang penulis artikel opini harus rajin-rajin baca koran. Kalau memang pengen nulis di koran, kalau pengen nulis di media online ya baca media online itu. Jangan sampai kita nulis sesuatu sudah sesuatu sudah ditulis di media yang bersangkutan. Itu ya, jadi 3 itu selalu kita baca. Nah, kemudian dengan membaca itu sebenarnya kita mengetahui karakteristik media bersangkutan. Media bersangkutan ini sebenarnya sukanya isu apa. Saya karena sering membaca media satu persatu, saya dulu itu setiap hari sebelum langganan e-paper ya, saya beli 6 koran. 6 koran saya beli, baca tiap pagi. Baca, saya amati, oh kalau Kompas sukanya isu ini, kalau Republika isu ini, dan saya pada akhirnya tahu isu-isu yang disukai oleh media bersangkutan, termasuk gaya tulisannya bagaimana, itu juga kita tahu. Oh kalau Kompas suka gaya tulisan yang seperti ini, isunya Kompas suka isu tentang minoritas misalnya, isu tentang Papua, isu tentang korupsi, isu tentang moralitas. Itu misalnya Kompas suka. Oh kalau Tempo suka isu-isu yang melawan pemerintah misalnya, atau yang agak liar gitu ya, sensitif gitu dia suka. Kalau Republika yang bernafaskan Islam gitu. Tapi bernafaskan Islam pun nanti bagaimana itu juga kita harus baca opini di sana biar kita tahu. Makanya dengan membaca itu tiap hari, menurut saya dengan sendiri kita akan tahu model tulisan di setiap media, karakternya, kemudian sebenarnya visi media itu kemana. Kalau dalam konteks politik ini sebenarnya media ini pro pemerintah atau enggak, itu kita perlu tahu. Kalau kita lagi pengen kritik pemerintah, kemudian kita mengirim tulisan ke media yang selama ini sering pro pemerintah, ya dimuatnya agak kecil peluangnya, meskipun ada peluang, kecuali kalau kita proporsional mungkin bisa dimuat, tapi kalau kita terlalu keras kecil kemudian dimuat gitu. Nah, kita juga harus tahu itu bagaimana secara politiknya, secara politik sikapnya bagaimana, kemudian secara ideologi itu sebenarnya dia kemana arahnya, visi media itu kemana. Nah, kalau kita sudah tahu, kita lebih enak menulis. Oh, kalau menulis tentang isu ini mau menyerang pemerintah, berarti ke Tempo, karena Tempo sekarang agak genit ke pemerintah misalnya gitu kan, kita kirim ke Tempo. Jangan kirim ke media Indonesia, karena media Indonesia sekarang sama pemerintah kan agak mesra gitu. Jadi gitu kira-kira kita bisa tahu. Kita bisa tahu mana media yang arah politiknya kemana, kemudian visi misinya bagaimana. Kita dari situ kita akan tahu. Termasuk secara redaksional, tulisan dengan bobot seperti ini itu sudah layak belum dikirim ke media Indonesia, ke Jawa Pos, begitu, Mas Rohmat Widodo.
Kalau diminta kasih clue Cali dengan beberapa kata gitu Cali, biar enak gitu loh Cali. Jadi perumusannya jelas itu. Kalau Kompas itu umpama dikasih clue beberapa kata itu, kira-kira opini yang tepat agar bisa masuk di sana itu kata apa aja Cali? Pertama, kepakaran. Kepakaran, oke. Kepakaran. Ya, oke. Kedua, perspektif. Ketiga, kebermanan publik. Kebermanan publik. Boleh jelaskan semua Cali. Kepakaran. Jadi jangan sekali-kali tulis opini, tapi Anda bukan seorang pakar. Pakar ini dalam tanda kutip bukan kemudian seorang guru besar atau profesor, bukan doktor, bukan dosen, bukan CEO, tapi orang yang sesuai apa yang ditulis itu sesuai dengan background-nya. Ibu rumah tangga pun kalau dia berbicara atau menulis ke Kompas dengan tema persoalan rumah tangga, itu pakar dia. Anak SMA pun, anak SMA, kalau dia nulis di Kompas tema yang diangkat adalah soal kenakalan remaja dalam perspektif SMA, ini saya sebut pakar. Begitu juga mahasiswa misalkan berbicara soal degradasi mahasiswa dan medsos misalnya, soal tema itu. Dia sebagai mahasiswa nulis tentang mahasiswa, dikirim di Kompas, itu saya sebut sebagai pakar. Pakar di sini bukan kemudian seorang guru besar ya, atau seorang doktor gitu, bukan itu. Tapi kalau di Kompas, prasyaratnya adalah Anda itu pakar bidang apa dan menulis apa. Harus sesuai background-nya apa dan sesuai dengan yang ditulis. Itu soal kepakaran. Yang kedua tadi soal perspektif. Kalau menulis di Kompas itu sebaiknya kita punya perspektif. Perspektif di sini begini, kalau kita misalkan ngelihat COVID kita ini misalkan lagi ngangkat COVID, kita harus jelas kita pakai pisau perspektif apa dalam membaca COVID ini. Kalau saya karena konteksnya politik, saya baca COVID dalam perspektif politik. Nah, berarti kalau politik rujukannya ini. Kemudian dalam konteks apa lagi? Kalau dalam konteks misalnya sosial rujukannya jadi pakar-pakar sosial dan perspektif sosial, atau psikologi misalnya, atau kesehatan, atau bahkan agama. Harus jelas perspektifnya. Nah, perspektif di sini juga soal sikap. Jadi ada 3 sikap ya dalam menulis itu. Sikap pertama adalah tesis. Tesis itu sepakat dengan isu yang berkembang, misalkan atau kebijakan pemerintah, kita sepakat, kita berarti sikap kita tesis. Jadi tulisan itu arahnya nanti kita sepakat dengan pemerintah. Yang kedua itu antitesis. Antitesis itu kita tidak sepakat. Kita tidak sepakat dengan kebijakan A atau kebijakan pemerintah, berarti kita punya opsi lain dong, gitu, punya alternatif, argumentasi kan begitu. Yang ketiga adalah sintesis. Jadi kita di tengah-tengah antara sepakat dengan tidak sepakat, begitu. Itu soal perspektif. Yang ketiga adalah keyword di Kompas ya, kata kuncinya adalah tulisan kita harus punya kebermaknaan publik. Jadi kalau orang baca tulisan itu, orang merasa tercerahkan, orang merasa punya dapat insight, dapat input ya, dapat wawasan baru, dapat inspirasi atau dapat pencerahan, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai tulisan yang kita kirim ke Kompas itu tidak memberikan manfaat bagi publik. Jadi itu juga salah satu poin penting ya kalau mau nulis di Kompas. Jadi poinnya 3 Cali ya, kepakaran, perspektif, dan juga kebermanfaatan. Kompas. Kalau Tempo Cali, Tempo Cali. Tempo 1 keberanian. Keberanian. Gaya redaksional. Kedua gaya redaksional. Ketiga kebermanan publik. Kebermanan publik. Oke. Boleh dijelaskan lagi Kak? Kalau keberanian itu, jadi Kompas itu dengan penulis-penulis yang membongkar. Ya, Tempo ya. Tadi udah Kompas ya, Tempo. Tempo itu juga dengan penulis-penulis yang berani menentang kritis ya. Ya itu kalimat tepatnya kritis.
misalnya tulisan terakhir saya di Tempo itu soal ini ya, soal pilkada itu, soal pilkada langsung ya. Jadi kan dulu sempat ada isu pilkada mau dirubah menjadi dipilih oleh perwakilan lagi kan, oleh DPRD kan. Nah, saya menentang itu. Saya berani menentang itu dengan argumentasi yang kokoh. Nah, saya dianggap berani dan kuat argumentasinya, nah, makanya dimuat oleh Tempo. Kemudian yang kedua tadi kan secara redaksional, kalau bisa Tempo redaksinya harus agak unik ya, cara kita membuka tulisan kemudian menutup tulisan. Kalaupun satir ya satir nggak masalah di situ, kalaupun kita tulis dengan sastra juga nggak masalah. Jadi seni menulisnya juga dilihat di situ, karena Tempo suka dengan tulisan-tulisan yang ada getaran sastra dan ada secara redaksional itu unik gitu kan, cara dia menggiring dari pembuka sampai penutup itu menarik gitu, nggak seperti penulis biasanya, itu juga disukai oleh Tempo. Kemudian yang terakhir, kebermanfaatan publik, ini pasti ya, jadi tulisan selalu itu kuncinya, yang kita kirim ke media itu harus punya kebermanfaatan publik, kalau dibaca publik sangat bermanfaat. Itu Bapak Ibu sekalian dan sobat penulis. Selanjutnya, ini dibahas satu penting ini. Yang paling ditunggu pasti ini nih. Kalau media Indonesia, media Indonesia itu sebenarnya agak mirip-mirip dengan Kompas sebenarnya. Kompas. Agak mirip dengan Kompas. Diferensiasinya paling menonjol di apa, Cak?